memang harus ada mencari solusi si landfill ini gitu kan. Bukan dalam konteks ketika Bantar Gebang penuh, buka lagi. Gitu. Semua sampah satu negara Singapura itu dikirim ke pengelolaan sampah, mereka bakar, insinerasi gitu ya. Si abunya itu untuk reklamasi, bikin pulau mereka, kebayang nggak? Tapi kalau saya mengkritisi ya, seperti misalnya WTE di Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 12 ya. 12 PLTSA itu benar-benar proyek mercusuar dan saya melihat efisiensinya masih kecil gitu. Sebentar. Masih proyek mercusuar apa maksudnya? Halo, salam jumpa lagi di Telombong Podcast yang senantiasa mengupas informasi yang akan digali dari sisi yang lain. Dan tentunya dengan harapan semoga informasinya ini adalah informasi yang menginspirasi dan mengedukasi. Saya akan bawakan Anda dengan bintang tamu, narasumber yang cukup menarik. Tapi sebelumnya silakan jangan lupa ya, like, kemudian subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ya, kali ini saya punya narasumber. Ya, beliau ini aktivis ya, aktivis sebuah alumni mahasiswa, dan dia ini adalah pebisnis. Ya, pebisnis yang sudah cukup lama menggeluti bidang bisnis ini. Beliau adalah Bang Hendra. Ya, oke, Bang Hendra. Bagaimana kabarnya? baik, Kang Arif. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Kalau saya ketemu sama orang bisnis itu udah langsung aja pemikirannya jauh aja nih. Gimana nih? Bagaimana dunia bisnis di Indonesia ini? Bagaimana nih? Langsung aja lah. Oke. Terima kasih Kang Arif ya. Bicara bisnis, rasa-rasanya sampai hari ini di Indonesia maupun di dunia ya, di dunia itu bisnis itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, tidak baik-baik saja. Kenapa? Kita tahu ya, tahun 2020 kita baru selesai COVID ya. COVID itu sampai sekarang juga masih ada beberapa negara yang masih terinfeksi juga ya, seperti Singapura kemarin ya. Nah, anehnya yang saya pikirkan itu kita belum selesai recovery dari COVID, dilanjutkan dengan perang Rusia. Bayangkan perang Rusia dan Ukraina gitu ya. Coba bayangkan ya, manusia ini maunya seperti apa sih gitu ya. COVID aja belum recovery, dilanjutkan dengan perang Rusia Ukraina. Itu hubungannya perang Rusia Ukraina itu apa tuh dengan bisnis tuh? Benar sekali pertanyaannya. Jadi perang Rusia Ukraina ini kan membawa dampak negatif buat Eropa pada umumnya. Ya, kenapa? Karena di Eropa ini sekarang pastilah krisis energi. Kita tahu kan Rusia itu supply gas gitu ya ke Jerman, ke Eropa. Krisis energi dan juga krisis pangan. Karena Rusia maupun Ukraina itu penghasil gandum terbesar di dunia. Bayangkan saja ketika masyarakat itu krisis energi maupun pangan, berarti otomatis kan yang dipikirkan adalah primer ya. Ya, jadi istilahnya mereka benar-benar dalam kesulitan. Nah, kesulitan ini yang akhirnya merambat, menyebar ke seluruh dunia. Gitu. Nah, kalau itu Rusia Ukraina ya. Tadi Bang Hendra sendiri menyebutkan bahwa bisnis di negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Setidak baik apakah bisnis di Indonesia ini? Apakah sudah setidak baik itukah? Baik. Ini ada kelanjutannya juga ya. Iya. Ya, setelah perang Ukraina-Rusia kan kita tahu juga nih dilanjutkan dengan perang di Palestina ya. Perang Palestina itu efeknya salah satunya
beberapa brand besar gitu ya itu di ban. Ya, kita tahu misalnya kita nggak usah sebutkan satu persatu ya, tapi di situ bayangkan saja apa perusahaan air minum, perusahaan fast food dan sebagainya itu benar-benar padahal orang-orang kita sendiri nih yang bekerja ya di tempat-tempat tersebut. Akhirnya kan banyak sekali pengurangan karyawan dan sebagainya gitu kan. Kebayang jadi tadinya punya income, sekarang income-nya merosot dan sebagainya, itu juga salah satu penyumbang krisis kan gitu ya. Penyumbang krisis termasuk juga krisis terhadap bisnis gitu ya. Itu seperti itu. Saya kebetulan pelaku bisnis juga. Saya ikut merasakan gitu ya dari tahun 2022 nih. 2022 waktu pandemi itu 2020, 2021, 2022 itu bisnis masih bagus. Ya, pandemi itu masih bagus sebetulnya. 2022 ke 2023 bisnis saya sendiri itu terjun sampai 40% omset. Luar biasa ya. 40%. 40%. 2023 sampai ke 2024 ini turun sekitar 30%. Bayang nggak? Seperti itu. Dan saya juga tanya-tanya ke teman, ke supplier, ke customer, hampir mirip-mirip seperti itu. Yaitu dunia bisnis yang saya yakin sebetulnya ya efeknya yang tadi. COVID kita belum recovery, sudah perang Rusia, dilanjutkan dengan perang Palestina, gitu ya. Itu yang benar-benar membuat sebetulnya bisnis di Indonesia maupun di dunia ini sekarang ini sedang dying sebetulnya. Sedang menuju kolaps ya. Betul. Tapi kalau melihat di dunia bisnis ini adanya marketplace kayak gitu, ini semakin ramai. Apakah ini peralihan yang lainnya dari bentukan bisnis yang ada di Indonesia atau kayak gimana tuh? Kalau saya melihat marketplace itu kan banyak kan dari China ya, dari China atau dari Korea ya, dari China atau dari Korea gitu ya. Ada TikTok, gitu ya, ada Shopee gitu ya. Itu saya melihat itu memang reformasi, maksudnya perubahan bentuk bisnis karena awalnya kan kita ini banyakkan online ketika COVID. Itu salah satu bentuknya ke situ. Itu juga salah satu penyumbang terbesar ya. Kita lihat seperti misalnya pasar Tanah Abang, orang malas-malas ke sana, mendingan ke marketplace, sambil tiduran kita bisa beli baju, gitu ya. Kebayang nggak gitu ya? Reformasi seperti itu dan itu juga salah satu penyumbang bagi kolapsnya bisnis-bisnis di Indonesia. Kita kan dari mulai tekstil, dari mulai pasar-pasar, mal-mal banyak yang tutup di Jakarta dan sebagainya, itu salah satu seperti itu. Jadi mati yang satu, tumbuh yang lainnya, tapi ini tidak seimbang dengan banyaknya bisnis yang terjadi di Indonesia, begitu mungkin ya? Ya, salah satunya begini misalnya, Shopee kita tahu dari negara mana, ya TikTok kita tahu dari negara mana. Otomatis kan mereka juga karena sistem online, mereka pasti menggelontorkan dari negara masing-masing. Kita saja yang kadang-kadang suka tidak tidak menyadari ya, mereka benar-benar sistemnya sudah rapi gitu kan. Terus sudah gitu lihat perilaku pembeli. Kadang-kadang kita misalnya baru aja kita browsing tentang sepatu lari misalnya. Itu secara nggak sengaja udah connect, tiap detik ada iklan tentang sepatu. Seperti itu ya. Itu mereka sudah terintegrasi. Jadi alhasil apa? Seperti misalnya di medsos seperti itu, otomatis yang digelontorkan adalah negara asal. Sementara kalau dulu misalnya kita belanja ke Tanah Abang. Tanah Abang itu kita tahu supplier misalnya dari Tasik, dari apa lokal segala macam. Itu yang keputus akhirnya. Dari offline ke online, yang keputus adalah suppliernya. Gitu. Ya, apalagi sekarang ini kalau mau berbisnis nggak usah memikirkan tempat, marketplace itu yang penggantinya. Benar. Ya? Oke, dari tahun berapa nih menggeluti bisnis? Saya dari tahun 2006 sudah
Iya, lama dari juga ya. udah bisnis sendiri, alhamdulillah. Perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya, saya kerja di perusahaan Amerika. Sekarang namanya saya nggak bisa sebut namanya ya. Itu sekitar 7,5 tahun saya di sana. Satu-satunya perusahaan yang tempat saya kerja. Habis itu saya bisnis. Gitu. Dan waktu pertama mengawali bisnis itu bidang apa tuh? Awal-awal saya jadi trader, ya jadi trader, kita beli gitu ya. Awalnya kita tradernya tentang berhubungan dengan chemical karena saya ada dari kimia ya. Kita jualan lem gitu ya atau adhesif ke perusahaan bulu mata. Waktu itu kan di Garut kan ada perusahaan besar ya bulu mata, saya supply ke situ. Setelah itu saya supply packagingnya tapi tetap trading gitu ya. Baru tahun 2016-an saya punya pabrik sendiri sekarang di Gede Bage. Itu dengan bisnis yang sama gitu. Perjalanan bisnisnya lumayan lama sudah. Dan tahun 2019 kita produksi sendiri namanya Kasaplas Bioplastik ya. Jadi plastik yang terbuat bahan dasarnya adalah dari bioplastik yang terbuat dari singkong, pati singkong. Menarik tuh. Kasava bioplastik ya. Tapi sebelum ke sana, tadi mensikapi bagaimana pertanyaan pertama saya tentang situasi bisnis di Indonesia. Nah, sebagai pelaku bisnis yang sudah bangkotan nih, apa nih kira-kiranya kiat-kiatnya untuk menaklukkan suasana yang terjadi sekarang ini? Ya, secara umum memang tidak gampang, tidak gampang. Tapi kita kalau wirausaha itu kan kalau kita tidak cari uang tidak ada yang menggaji, gitu ya. Iya betul. Nah, tetap kita harus berusaha di dalam satu line bisnis yang yang seirama atau yang sejenis gitu ya. Kita cari. Jadi memang never give up gitu. Jangan sampai menyerah lah. Kalau menyerah itu misalnya kita tutup buku sebenarnya kalau menyerah. Jadi ya caranya cari peluang-peluang gitu ya, cari peluang-peluang produk kita ini kekuatannya di mana gitu ya. Kalau misalnya awalnya kita jualan untuk packaging, kita bisa lari ke yang lain. Jadi kita cari. Jadi kita berpikir, saya sekarang punya manufacturing, punya pabrikasi, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga trading lagi, balik lagi. Dulu kan trading, manufacturing. Situasi begini jangan berpatokan kita jualan produk yang kita geluti atau kita produksi. Kita balik lagi ke trading itu sah-sah saja untuk kondisi seperti ini. Jadi memang harus cari akal, cari otak, gitu, cari akal. Terus jangan lupa juga berdoa juga gitu. Supaya istilah Jepangnya mah jatuh 7 kali ke 8 kali bangkit lagi. Betul. Oke. Tadi nih sebelum ke Kasaplas ya. Saya dengar juga Bang Hendra ini aktif sebagai alumni Ikatan Alumni betul. UI ya. Luar biasa Ikatan Alumni UI. Bisa ceritakan dikit. Alumni UI itu diwadahi namanya ILUNI. Ikatan Alumni. Mungkin di Indonesia itu hanya UI dengan nama ILUNI. Kalau yang lain tuh IA, Ikatan Alumni atau IKA, Ikatan Alumni juga ya. Kalau UI itu ILUNI, Ikatan Alumni. Cukup menarik ya, cukup unik. Unik. ILUNI UI, alumni UI punya satu organisasi gitu yang namanya ILUNI UI. Nah, ILUNI UI ini ada ILUNI UI fakultas karena UI itu sekarang udah belasan fakultasnya. Selain ILUNI fakultas juga ada juga Ikatan Alumni UI wilayah. Seperti misalnya di Jawa Barat, kebetulan saya jadi ketuanya. ILUNI UI wilayah Jawa Barat, ada juga ILUNI UI wilayah Jawa Tengah misalnya, atau wilayah Bali, wilayah Lampung dan sebagainya, Jogja dan sebagainya. Ada juga yang sistem chapter. Jadi kalau misalnya di suatu negara nih berkumpul lebih dari 30 orang gitu ya, alumni UI itu bisa bikin satu ikatan alumni. Sekarang ini ada chapter Hong Kong, chapter Amerika, chapter Eropa, luar biasa seperti itu gitu. Jadi
kita berkomunitas. Sudah tersebar di seluruh negara dan di seluruh dunia aja pokoknya ya. Nah, untuk per wilayah ini adakah konsen yang utamanya yang dikerjakan oleh ILUNI ini? Misalnya wilayah Jawa Barat konsentrasinya kemana atau apalah? Ya, ada nggak ya kayak gitu? Ya, benar sekali. ILUNI UI wilayah Jawa Barat sendiri kita punya tagline tentang pelestarian lingkungan hidup. Ya, jadi dulunya kita ada beberapa bidang ya, seperti bidang alumni, bidang hubungan masyarakat, bidang pengmas, pengabdian masyarakat, ada juga bidang kebijakan publik. Nah, itu kebijakan publik itu yang biasanya nanti datang ke kantor gubernur, gitu kan, diskusi dan sebagainya ya. Tadinya nggak ada ini bidang pelestarian lingkungan hidup, tapi saya berpikir justru pelestarian lingkungan hidup ini dampaknya kan untuk masyarakat, untuk manusia secara umum, untuk bumi tercinta dan sebagainya. Makanya saya pikir kita harus ada bidang pelestarian lingkungan hidup, dan itu jadi tagline kita di ILUNI UI wilayah Jawa Barat. Tagline kita adalah selama kepengurusan kita 3 tahun itu harus ada satu program atau satu aksi, satu kegiatan itu yang akan memberikan bahwa inilah salah satu produk terbesar dari Ikatan Alumni UI wilayah Jawa Barat. Apa tuh produk terbesarnya? Oh gitu. Di wilayah Jawa Barat. Jadi harus dibuka semua ya Kang ya. sedikit. Ya? Oke, gini Kang. Jadi kita merasa ya, kita tahu masyarakat Indonesia ini kan buang sampah itu ujung-ujungnya TPA. Ya, kita tahu TPA ini kan landfill sistemnya. Betul. Ya. Landfill gitu di beberapa negara masih banyak, seperti Kanada itu dia landfill. 97% itu landfill gitu. Jadi orang tuh buang ujungnya TPA-nya tuh di kesana terus ditimbun seperti itu gitu ya. Tapi ternyata kalau di Indonesia ini permasalahannya tuh timbul. Kenapa? Misalnya seperti Bantar Gebang. Dulu ketika TPA Bantar Gebang dibangun itu jauh dari Jakarta pikirannya. Nah sekarang masyarakat penduduk lebih banyak, akhirnya kan mendekati juga ke Bantar Gebang tersebut gitu kan, atau yang nambok di Bogor misalnya ya. Ujung-ujungnya apa? Memang harus ada mencari solusi si landfill ini gitu kan. Bukan dalam konteks ketika Bantar Gebang penuh buka lagi gitu ya. Memang seperti itu ya, seperti di Bandung juga ada TPA regional yang Legok Nangka itu, meskipun sekarang belum beroperasi, tapi seperti itu. Dan kita juga gampang nih. Pertama landfill, sementara di negara-negara lain itu udah ada yang WTE, ya WTE, waste to energy, yang incineration, jadi PLTSA ya, pembangkit listrik tenaga sampah, atau WTP, WTP, waste to product. Jadi misalnya sampah-sampah plastik itu dijadikan bahan bakar, biosolar dan sebagainya, atau juga yang RDF misalnya dan sebagainya. Dan banyak sekali secara teknologi sebetulnya banyak pilihan ya. Tapi kalau saya mengkritisi ya, seperti misalnya WTE di Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 12 ya. 12 PLTSA itu benar-benar proyek mercusuar, dan saya melihat efisiensinya masih kecil gitu. Sebentar. Masih proyek mercusuar apa maksudnya? Itu proyek besar ya, triliunan rupiah digelontorkan pemerintah gitu ya. Ada tapinya? Saya melihat masih belum efektif, efisien gitu. Iya. Jadi ukurannya mungkin yang diharapkannya dia menghasilkan berapa kVA atau berapa ribu watt gitu ya, tapi masih terkendala. Nah itu kenapa tuh bisa sampai seperti itu? Tadi kan teknologinya banyak, kemudian proyek mercusuar ini, tetapi ternyata di Indonesia sampai sekarang saya sendiri belum mendengar nih hasil dari teknologi itu menggantikan apalah, nah kayak gimana lah. Kenapa ini penyebabnya nih? Ya. Sebetulnya kalau menurut saya sih kurang ngobrol aja Kang, gitu kan. Kurang ngobrol ya dalam artian gini, harus dilibatkan
universitas mau nggak mau gitu ya. Universitas kita pandang sebagai sebuah resource gitu ya, sebagai sebuah sumber daya. Di situ juga kumpulan orang-orang pintar istilahnya ya. Kan harus ada FS-nya, feasibility study. Saya yakin pemerintah pasti ada. Cuman yang tadi kurang ngobrol itu. Jadi kurang ngobrol. Sehingga apa? Sehingga seperti misalnya pemilihan teknologi, benar nggak sih teknologi yang dipilih itu gitu kan? Saya contohkan misal gini ya. Dulu saya pernah temen cerita dia bawa yang punya teknologi pengolahan sampah. Dibawalah si orang ini orang Thailand, expert, dibawalah ke Bantar Gebang, gitu ya. Di sana mereka bikin sampah itu diolah menjadi RDF, ya, refuse derived fuel. Jadi istilahnya bahan bakar pengganti bahan bakar biasa, gitu. Dari sampah jadi bahan bakar untuk mengganti. Kalau dulu RDF itu seperti bahan bekas lah, bahan bekas itu kan udah jadi sampah, jadi produk terus bisa jadi bahan bakar kan. Sorry, memotong. Di luar negeri sendiri itu pemakaian bahan bakarnya itu sudah tersosialisasikan ataupun sudah menjadi kebiasaan di sana atau kayak gimana tuh? Yang berasal dari sampah? Iya. Itu juga banyak juga macamnya kan. Macamnya banyak juga. Jadi pengelolaan sampah ini seperti apa ya? Ketika ke sebuah daerah itu tidak bisa memang digeneralisir bahwa ini akan cocok. Ya. Incineration itu misalnya akan cocok. Saya contohkan misalnya Singapura. Singapura itu semua sampah satu negara Singapura itu dikirim ke pengelolaan sampah. Mereka bakar, insinerasi gitu ya. Jadi WTE, waste to energy, jadi pembangkit listrik, berapa watt dihasilkan. Terus juga si abunya itu untuk reklamasi, bikin pulau mereka, kebayang nggak? Sudah sedemikian. Sedemikian rupa, dan itu tahun 2033 akan ada pulau baru di Singapura. Berarti di luar negeri sana mah nggak ada tumpukan sampah yang menggunung ya? Kembali lagi seperti yang tadi orang Thailand teman saya itu bawa ke Bantar Gebang, mereka berdesak tuh jadi mengherankan gitu. Ini kenapa ada tumpukan uang di sini, mereka bilang. Tumpukan uang ya? Di Thailand itu RDF-nya in-out-nya udah nggak balance kan. Mereka kekurangan sampah, kebayang nggak? RDF tuh yang tadi ya produknya gitu ya. Itu udah kurang sampah, kekurangan sampah. Bayangin ketika melihat Bantar Gebang segunung begitu, gitu ya. Ini kenapa uangnya ditumpuk di sini? Apa perlu katanya diekspor ke Thailand, si RDF-nya saya yang beli, dibilang begitu. Ya, ini hanya gambaran gitu ya, apa istilahnya betapa sebetulnya pengelolaan sampah itu yang memang harus ya itu tadi harus banyak ngobrol dengan akademisi, dengan universitas, dengan praktisi, dengan peminat, dengan penikmat pengolahan sampah. Itu banyak sekali gitu ya. Mana yang cuek nih, pemerintah atau para alumnus yang ada nih? Sebetulnya yang tadi saya bilang Kang, jadi yang namanya proyek mercusuar kan top down, top and down kan. Ya kadang-kadang dikejar apa istilahnya, kejar apa saya nggak ngerti ya, kejar tayang dan sebagainya. Tapi istilahnya saya nggak tahu ya, mungkin juga dari sekian banyak mana sih yang berhasil gitu. Dan misalnya yang tadi RDF, pemerintah ada beberapa RDF, tapi yang berhasil saya lihat itu yang di TPS Cilacap justru. Dia si RDF-nya dibeli oleh pabrik semen sana gitu ya. Sekarang mereka berkembang ke Jogja. Jogja juga akan mengirimkan misalnya sampahnya ke Cilacap. Ya ujung-ujungnya off-taker-nya pabrik semen, itu dia akan membeli RDF. Gitu. Sedikit Bang, mungkin karena ini ya, tadi pandangan para alumni bergerak di lingkungan hidup, dan Abang sendiri bergerak di pengolahan sesuatu yang sangat menarik nih, Kasaplas. Kasaplas itu apa sih sebetulnya yang diinginkan dari Kasaplas ini gitu? Baik Kang. Kita juga harus bangga ya. Kasaplas itu bioplastik yang terbuat dari pati singkong. Jadi pati singkong, kita tahu kalau plastik itu kan dari minyak bumi ya. Usianya kalau kita
pendem di tanah itu akan hilang 500 sampai 1000 tahun, Kang. Jadi kalau akan buang sampah atau menimbun sampah di depan rumah gitu ya, 500 tahun kemudian dibongkar tuh sampahnya mungkin masih ada, gitu kan, belum terurai. Nah, Kasaplas bioplastik itu karena terbuat dari bahan alam pati singkong, Kasaplas bioplastik itu bisa larut dalam air panas, bisa namanya diurai oleh mikroorganisme, artinya dia di-digest atau dimakan oleh mikroorganisme sehingga hasilnya itu CO2, H2O dan kompos atau humus, biomasa. Oke. Nah, jadi dari bioplastik ini adalah salah satu solusi ya. Solusi bagaimana mengalihkan sampah-sampah yang numpuk itu. Benar. Gitu. Benar. Jadi artinya tetap saja bagaimana menguranginya dulu kan. Benar. Baru nanti lingkungan hidup menjadi seimbang. Benar. Dan adanya pengganti plastik kayak gitu. Benar sekali. Nah, jadi mana dulu nih? Mana dulu? Apakah mengurangi sampah yang sudah menggunung ini atau menghadirkan pengganti plastiknya dulu? Semuanya kalau saya. Semuanya, Kang. Jadi maksudnya pertama plastik yang tadi yang berasal dari minyak bumi, kita tahu bahwa krisis kedepannya itu adalah krisis bahan itu minyak bumi ya, fosil ya. Fosil lama-lama itu kan tidak terbarukan, ya. Kita bisa mendapatkan minyak bumi atau BBM atau solar atau bensin sekarang ini, itu kita harus menunggu ratusan tahun, kan? Ya, betul. Itu tidak bisa dibarukan. Ya, tidak bisa dibarukan. Tapi kalau yang namanya Kasaplas bioplastik itu kan dari singkong, ya dari singkong. Singkong itu kan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kan bisa dipanen. Jadi sirkular ekonomi, jadi balik lagi dari mulai singkong jadi plastiknya dibuang jadi humus atau jadi kompos, menyuburkan tanah, jadi tanaman, jadi singkong lagi, itu terus-terusan. Ya, jadi lingkarannya itu berjalan dengan baik ya. Ya. Dan kita juga harus bangga Kasaplas bioplastik ini diciptakan oleh orang Indonesia. Pabrik resin juga ada di Indonesia, dan satu-satunya di dunia bioplastik atau kantong kresek yang bisa larut dalam air. Di China dia belum bisa belum bisa menemukan si plastik yang bisa larut dalam air. Bioplastik ya. Bang, sebenarnya menarik sekali ya, menarik sekali. Nah, ini nih, ada nggak satu hal yang bisa disampaikan? Apakah Bang Hendra ini berdiri sebagai alumni ataupun apa mengenai lingkungan hidup ini yang sudah penuh dengan plastik lah atau apalah? Enggak, silakan. Ya. Bagi abang-abang dan mbak-mbak dimanapun berada, alumni ya gitu ya, dan masyarakat pada umumnya yang nonton podcast ini, sebetulnya mulailah dari diri sendiri gitu ya, mengurangi sampah di rumah sendiri. Jadi ketika misalnya mesen makanan atau masak dan sebagainya, itu jangan sampai terlalu banyak nyampah sebetulnya, karena sampah itu pasti kurang lebihnya akan membebani lingkungan. Baik itu asal, misalnya kemasan-kemasan kan plastik itu kan tadi balik lagi dari minyak bumi. Kalau kertas itu dari pohon gitu kan, itu juga akan itu akan membebani mereka juga tanah juga. Dan ketika dibuang ke lingkungan seperti plastik, seperti kertas itu kan, itu juga sama akan membebani juga. Jadi mulailah dari diri sendiri. Bagusnya itu sampah itu dipilah gitu kan, dipilah kan ada jalan sampah juga ya. Ketika dipilah itu nanti bisa dimanfaatkan menjadi upcycle dan sebagainya. Dan satu lagi, banyak ngobrol ya. Banyak ngobrol. Banyak ngobrol dong ya. Iya. Biar teratasi semuanya ya. Saya pengen sekali nanti ya kapan-kapan alumni Iluni Wilayah Jawa Barat
bisa ketemu pengambil kebijakan di Jawa Barat ini, betul. ketemu Bang Bey secara dalam sebuah acara saya juga beberapa kali ketemu dan sebagainya, dan kita ada sesuatu yang bisa kita sampaikan, ya kita rekomendasikan dan sebagainya, dan ayo kita sama-sama solving problem, istilahnya memecahkan masalah sampah ini. Siap. Ya, makasih banget Bang. Jadi itulah obrolan kita kali ini. Kalau ngobrol lebih dalam lagi mungkin tidak akan habis dalam waktu 3-4 hari ya mengenai sampah ini. Dan Anda yang mendengarkan, Anda yang menyaksikan, Anda pula yang memaknai, insya Allah mungkin ada makna yang positif dari obrolan kita kali ini. Sampai di sini dulu Tolombong Podcast kali ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Minum dulu.